Selamat pagi ICC, selamat datang di Devotion ICC pagi ini. Perkenalkan, saya Erik dan hari ini saya akan membagikan Devotion yang berjudul Kecaplah dan Lihatlah yang diambil dari Mazmur 34 ayat yang ke-9. Mari saya bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Nah, saudara, sebelum saya mulai, saya mau bertanya kepada saudara. Pernahkah saudara bertanya kepada orang mengenai suatu tempat makan atau suatu tempat dan saudara tanya, bagaimana sih rasanya makanan ini? Lalu teman saudara bilang, oh rasanya enak atau rasanya tidak enak. Ini recommended atau tidak. Tapi saudara belum pernah betul-betul mencoba makanan tersebut, saudara. Atau saudara, pertanyaan kedua, apakah kita pernah mencoba suatu makanan yang kelihatannya tidak indah, kelihatannya tidak sedap, namun saat kita makan, ternyata rasanya enak, saudara. Sebaliknya juga, saudara, pernahkah saudara melihat suatu makanan yang bentuknya cantik banget, saudara, indah sekali, namun pada saat dimakan, rasanya ternyata tidak seindah kelihatannya. Nah, saudara, hari ini saya mau mengajak saudara melihat bagaimana perspektif Tuhan agar kita dapat menikmati kebaikannya setiap saat, saudara. Nah, dalam ayat Mazmur 34 ini, Daud mau mengajarkan sesuatu pada kita, saudara, bahwa Tuhan ingin kita mengecap kebaikannya, sehingga kita dapat melihat dan merasakan kebaikannya kepada diri kita sendiri, saudara. Namun, sebagai manusia, kita seringkali sulit untuk merasakan kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena seringkali kita ingin melihat dulu. Kalau ini kelihatannya tidak sedap, kelihatannya tidak indah, kita takut untuk mencobanya. Namun bagaimana Daud bisa belajar dari Mazmur yang dia tulis sehingga dia bisa bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Di sini kita melihat ada perbedaan cara pandang bagaimana kita memandang segala sesuatu tentang kebaikan Tuhan versus bagaimana sesungguhnya Tuhan mau kita sesungguhnya menggunakan perspektif ilahi yang tepat agar kita bisa menikmati kebaikannya. Nah, mari kita buka Mazmur 34 ayat 1-9. Di sini ada 3 poin, atau saya simpulkan ada 3 M yang kita bisa pelajari. Mazmur ini adalah bentuk puisi atau bentuk lagu yang dituliskan oleh Daud. Dan ini dalam kebudayaan bahasa Israel, ini diturunkan secara turun-temurun dengan bentuk lagu atau himne yang dinyanyikan kepada setiap bangsa Israel agar mereka mengingat kebaikan Tuhan melalui lagu dan pengajaran-pengajaran ini, saudara. Mari kita buka di Mazmur 34 ayat 2-4. Tapi poinnya di ayat yang kedua. Saya akan bacakan. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, saudara. Yang pertama saya mau katakan, Daud mengajarkan kita untuk selalu mengucap syukur. Daud berkata, aku hendak memuji Tuhan dalam segala waktu. Bukan saat senang, bukan saat senang saja, bukan saat sedih saja, tapi saudara, segala waktu. Lalu di ayat yang ke-5 sampai ke-8, khususnya di ayat yang ke-5, Daud mengajar kita untuk mencari Tuhan, saudara. Di ayat yang ke-5 berkata, aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku, dan melepaskan aku dari segala kegentaran. Yang dimaksud Daud, aku mencari Tuhan setiap waktu dan ia menjawab aku. Artinya, saudara, ada rasa percaya diri di dalam Tuhan bahwa setiap kali kita mencari Tuhan, pasti kita menemukan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena bukan kita yang mencari Tuhan, tapi Tuhan yang selalu ada dekat kita, saudara. Dan Dia tidak pernah jauh daripada kita. Artinya ada sebuah kesadaran bahwa setiap kali kita mencari Tuhan, Tuhan selalu ada dekat kita. Yang ketiga, saudara, menikmati kebaikan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 9-11, baru di sini katakan, saudara, di ayat yang ke-9, saya akan memakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Dikatakan, dan rasakan sendiri betapa baiknya Tuhan, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Dikatakan rasakan sendiri, saudara. Bukan bertanya pada orang lain, bukan nanya baiknya Tuhan kayak gimana sih, tapi kita merasakan sendiri. Daud merasakan sendiri kebaikan Tuhan. Dan berbahagia orang yang berlindung padanya, saudara.
Ini berbicara apa? Ini berbicara prioritas kita. Saat ada masalah saat kita pertama kali kita berlindung pada Tuhan. Kita bukan mencari yang lain, saudara, tapi kita berlindung padanya. Nah, saudara, yang unik dari Mazmur ini, saudara, kita bisa baca begitu indah lirik-liriknya, saudara. Daud menuliskan Mazmur ini bukan di saat dia dalam kemegahannya sebagai raja, saudara. Bukan saat dia mungkin di istananya, saudara, dengan segala kelimpahan. Dia sudah menjadi salah satu raja termasyhur di Israel. Tapi, saudara, uniknya, Daud menuliskan Mazmur ini, di ayat 1 dikatakan ini, dari Daud pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi, saudara. Ini adalah jauh sebelum Daud menjadi raja, saudara. Ini adalah sebuah cerita di 1 Samuel 21 sampai yang ke-22, saudara. Cerita di mana Daud menjadi pura-pura gila di depan Raja Akis, Raja kota Gad, karena ia takut, saudara. Dan pula ia dikejar-kejar Saul sampai ia harus bersembunyi di gua. Dia harus menjadi pura-pura gila, saudara. Mungkin udah nggak mandi berapa lama, saudara. Mungkin dia makannya udah nggak karuan. Dia stres, dia takut, saudara. Tapi dia masih bisa menuliskan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Nah, saudara, apa yang saya mau bagikan kepada saudara, apa aplikasinya agar kita bisa tetap menikmati kebaikan Tuhan, saudara. Rasul Paulus menuliskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 sampai 19. Bagaimana kita bisa tetap stay teguh menikmati kebaikan Tuhan dengan cara yang pertama, 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16. Sama-sama kita katakan, bersukacitalah senantiasa, saudara. Inilah resep yang sangat sederhana namun sangat powerful, saudara. Bersukacitalah senantiasa. Yang kedua apa, saudara? Tetaplah berdoa. Yang ke-17. Maksudnya apa sih, saudara, tetaplah berdoa? Bukan soal setiap hari Minggu atau setiap kita bangun pagi kita berdoa. Tetapi, saudara, tetaplah berdoa. Yang dimaksud adalah kita tetap terhubung dengan Allah, saudara. 24 jam. Paulus mengatakan tetaplah berdoa. Maksudnya ketika kita berada di jalur yang selaras dengan Tuhan, kita dapat tetap berdoa, saudara. Jangan saudara mencobai diri saudara dengan pergi ke tempat-tempat yang di luar kehendak Allah, saudara. Saudara mencobai diri saudara ke tempat-tempat yang sangat mudah saudara bisa terjebak jatuh. Disitulah saudara tidak bisa berdoa, saudara. Atau ada banyak tawaran-tawaran yang di luar kehendak Tuhan yang saudara tahu sendiri dalam hati. Ini bukan kehendak Allah. Sehingga saudara terputus dan tidak bisa berdoa, saudara. Yang ke-18, mengucap syukur dalam segala hal, saudara. Yesus, kapanpun, dimanapun, dia selalu mengucap syukur. Ingatkah, saudara, kisah 5 roti 2 ikan? Saat dia mengadakan mujizat, saudara, awal-awal yang dilakukan adalah mengucap syukur, lalu memecah-mecah, saudara. Mengucap syukur adalah kunci agar kita tetap bisa menikmati kebaikan Tuhan, saudara. Bukan di saat baik atau buruk saja, Tuhan. Ayat yang ke-19 yang terakhir, jangan padamkan roh, saudara. Walaupun saudara rasanya capek, rasanya bosan, rasanya lelah, letih, jangan saudara padamkan roh. Tetap datang saudara ke gereja, saudara. Tetap datang ke dalam iClick, tetap berdoa, tetap baca firman walaupun rasanya mungkin tidak enak, saudara. Tetap teguh, saudara. Tetap datang, tetap berdoa, tetap cari Tuhan. Jangan padamkan roh, saudara. Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya mau katakan Daud menuliskan Mazmur 34 dalam keadaan yang tidak baik, namun dia tetap dapat mengalami kebaikan Tuhan. Dia tetap bisa bilang, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah kita dapat berdoa setiap saat, bersukacita setiap saat, dan bersyukur sekalipun di situasi yang tidak baik, saudara, atau tidak ideal? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus, saudara? Saya mau ajak pada hari ini, mari semua kita datang kepada Tuhan. Jangan andalkan diri kita sendiri, tapi andalkan Roh Kudus, saudara, yang memberikan kekuatan pada kita, yang menguatkan kita agar kita bisa menikmati kebaikan Tuhan. Mari saya ajak kita berdoa, saudara. Tuhan, terima kasih pada hari ini kami berdoa agar kami bisa menikmati kebaikan-Mu, Tuhan. Kami mau terus terkoneksi, Tuhan,
terhubung dengan Engkau, dan kami terus ingin membangun rasa syukur kepadamu setiap saat, agar kami bisa menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Roh Kudus, bantu kami untuk terus nyalakan roh kami Tuhan, agar kami berapi-api untuk melayani-Mu Tuhan, untuk terus dekat padamu Tuhan dan menikmati kebaikan-Mu. Biarkan kami memiliki pandangan ilahi, pandangan Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih, ajarkan kami terus firman-Mu yang memberikan kami kehidupan, sehingga kami dapat menjalani hari-hari kami penuh dengan kebaikan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu di devotion minggu depan. See ya.